Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi Indonesia. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang Biro Klasifikasi Indonesia, ada lebih baiknya kita mengenal sejarah Biro Klasifikasi tersebut. Jadi, ini dapat kita lihat sejarah Biro Klasifikasi di dunia. Klasifikasi kapal sebenarnya ada kegiatan yang bertujuan untuk mengkategorikan kapal dalam suatu kelas tertentu. Klasifikasi kapal dunia dimulai sekitar tahun 1760-an dari sebuah kopi milik Edward Lyon di London. Pada saat itu di kedai kopi tersebut banyak berkumpul orang-orang dalam bisnisnya berhubungan dengan dunia perkapalan. Dimulai dari pelaut, pemilik kapal sampai dengan pihak asuransi. Berawal dari situlah muncullah ide dari Edward Elliot untuk melakukan pencatatan atau registrasi terhadap kapal-kapal yang pemiliknya sering berkumpul di kedai kopinya. Jadi bisa dikatakan di sini ya seperti warkop dan orang-orang yang ada di warkop ini berkumpul, tetapi adalah satu ide dari salah satu bapak-bapak ini untuk membuat sebuah organisasi, dan di mana organisasi tersebut disebut biro klasifikasi, yaitu untuk membagi kelas-kelas kapal tertentu. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat klasifikasi biro yang paling berpengaruh dan penting. Di sini ada beberapa poin. Biro klasifikasi itu berpengaruh dan penting. Pertama, itu Biro Klasifikasi Inggris atau lihat Registrasi of Shipping yang berdiri di London tahun 1760. Kedua, Biro Klasifikasi Prancis yang berdiri di Paris pada tahun 1828. Ketiga adalah Biro Klasifikasi Norwegia yang berdiri di Oslo tahun 1864. Biro Klasifikasi Italia yang berdiri di Egona tahun 1861. Selanjutnya, Biro Klasifikasi Amerika atau The American Bureau of Shipping atau ABS berdiri di Houston tahun 1862. Biro Klasifikasi Jerman berdiri di Hamburg tahun 1867. Selanjutnya, Biro Klasifikasi Jepang atau Nippon Kaiji Kyokai yang berdiri di Tokyo tahun 1869. Pada slide selanjutnya ini dapat kita lihat adalah anggota-anggota Badan Klasifikasi IACS. IACS ini adalah International Association of Classification Societies, atau dalam bahasa Indonesia dapat kita sebut perhimpunan badan-badan klasifikasi internasional. Anggota badan pertama adalah Fleet Register yang bisa disebut dengan LR atau LR dari Inggris. Kedua adalah ABS dari Amerika Serikat. Ketiga the BF dari Prancis. Selanjutnya dari Polandia atau Polski Register PRS. Yang kelima adalah RINA atau dari Italia. Selanjutnya dari Jerman DNV dan GL, di mana ini adalah dua organisasi yang merupakan market dua perusahaan klasifikasi, dari DNF dari Norwegia dan GL dari Jerman. Masih membahas tentang anggota badan klasifikasi, selanjutnya itu dari CRS atau Kroasia, Indian Register of Shipping atau IRS dari India, Rogan Register atau KR dari Korea Selatan, Russian Maritime Register of Shipping RS dari Federasi Rusia. Dari Jepang atau disebut Nippon Kaiji Kyokai NK, dan China Classification Societies CS dari China. Jadi untuk pada slide ini kita akan lihat sejarah Biro Klasifikasi Indonesia. Jadi tidak hanya sejarah di dunia,
Biro klasifikasi juga memiliki sejarah di Indonesia bagaimana bisa terbentuk biro klasifikasi di Indonesia. Sejarahnya itu pertama berdasarkan dasar pertimbangan pendirian Perusahaan Negara Birokrasi Indonesia atau PNBKI adalah pertama, bahwa pada waktu itu pemerintah masih menggunakan jasa-jasa dari biro klasifikasi asing dalam bidang pembangunan dan pemeliharaan kapal-kapal. Kedua, bahwa dilihat dari segi teknis, konstruksi bagi kapal-kapal yang dibangun untuk pelayaran dalam negeri, syarat-syarat yang ditetapkan oleh biro klasifikasi asing ada kala tidak sesuai. Maksudnya di sini tidak sesuai dengan negara kita tentunya. Yang ketiga, bahwa di samping dilihat dari sudut kebanggaan nasional dengan adanya biro klasifikasi nasional diharapkan dapat terjadi penghematan jumlah devisa yang tiap tahun ditransfer ke luar negeri jika menggunakan jasa biro klasifikasi. Maksudnya di sini jika kita menggunakan biro klasifikasi luar negeri, otomatis kita harus mentransfer biaya devisa dan di mana setiap tahun itu harus ditransfer ke luar negeri. Baik, untuk selanjutnya ini yang kita skip saja. Ini sedikit membahas tentang sejarah juga lebih mendalam. Kita lanjut. Pada slide selanjutnya ini dapat kita lihat yaitu fungsi dan tugas biro klasifikasi di dunia. Ada beberapa poin fungsi dan tugas biro klasifikasi dunia. Pertama itu, biro klasifikasi adalah badan teknik yang melakukan kegiatan pertama, pengawasan baik untuk pembangunan kapal baru maupun kapal yang sedang beroperasi. Kedua itu, pengawasan baik untuk pembangunan kapal baru maupun kapal yang sedang beroperasi. Fungsi kedua, kapal yang telah lulus uji kelas akan terregistrasi atau terdaftar dan dikelaskan menurut keadaan teknisnya. Maksudnya di sini menurut keadaan kapal, bagaimana kapal tersebut keadaannya baik atau tidak, jadi akan dikelaskan. Fungsi ketiga itu selain menangani masalah konstruksi, permesinan, dan material, biro klasifikasi juga mendapatkan wewenang untuk menjalankan survei yang berdasarkan pada ILCC tahun 1966, International Convention of World Clients. Lalu International Convention for the Safety of Life at Sea, atau yang biasa kita sebut SOLAS. Fungsi keempat itu klasifikasi memungkinkan galangan kapal melaksanakan pembangunan menurut standar. Pertama, pengalaman praktek selama bertahun-tahun. Kedua, penelitian secara ilmiah, perhitungan-perhitungan. Fungsi selanjutnya dilihat di luar dari perhitungan konstruksi, berdasarkan biro klasifikasi, kesempurnaan hasil dapat diraih dengan pertama, pemeriksaan dan pengawasan selama pembangunan kapal. Kedua itu pengujian bahan dan perlengkapan. Poin 6, biro klasifikasi juga mengawasi dan memberikan petunjuk dalam perbaikan dan konvensi kapal. Sertifikat yang dikeluarkan oleh biro klasifikasi menjadi acuan perusahaan asuransi. Jadi biro klasifikasi ini mengeluarkan sertifikat yang dimana nanti sertifikat ini akan dilihat oleh perusahaan asuransi untuk acuan pihak asuransi. Selanjutnya, kapal yang mendapatkan kelas dari biro klasifikasi akan memperoleh premi asuransi yang lebih rendah dibandingkan kapal yang tidak memiliki atau tidak mempunyai sertifikat kelas. Fungsinya lagi yang lain adalah pengawasan menyeluruh dari biro klasifikasi akan memberikan jaminan keselamatan bagi awak kapal, penumpang, dan pemilik barang. Jadi ini adalah tugas-tugas dari Biro Klasifikasi Indonesia. Pertama, melakukan pengetesan peralatan maupun perlengkapan kapal yang berhubungan dengan kelas kapal, baik badan kapal ataupun mesin kapal. Kedua, itu tergantung permintaan. Mengandalkan survei pada waktu tertentu, seperti annual survei, plus survei, atau ada lagi yang biasa kita sebut intermediate survei.
memberikan sertifikat-sertifikat yang sangat penting untuk keperluan operasi kapal seperti chartering dan lain-lain. Di sini dapat kita lihat adalah prosedur BKI sebelum menerbitkan sertifikat. Jadi Biro Klasifikasi Indonesia itu memiliki prosedur sebelum menerbitkan suatu sertifikat, di mana prosedur pertama itu evaluasi teknis terhadap rencana, desain, dan dokumen berkaitan dengan kapal yang akan dibangun untuk memeriksa pemenuhan peraturan yang berlaku. Kedua, melaksanakan survei dan pemeriksaan proses konstruksi kapal di galangan kapal oleh surveyor klasifikasi. Dan juga pemeriksaan pada fasilitas produksi yang menghasilkan komponen utama kapal. Pada saat pembangunan tersebut selesai berdasarkan laporan hasil pemeriksaan selama pembangunan, bila seluruh persyaratan dipenuhi, maka BKI akan menerbitkan sertifikat klasifikasi. Pada saat kapal tersebut beroperasi atau berlayar, pemilik kapal harus mengikuti program survei periodik dan di luar survei periodik kondisi kapal tersebut agar tidak sesuai dengan kondisi dan persyaratan untuk mempertahankan klasifikasinya. Ini adalah sertifikat yang diterbitkan oleh WKI jika kapal tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan BKI. Jadi di sini adalah sertifikatnya. Pertama itu ada sertifikat lambung timbul, sertifikat ukur kapal atau sertifikat of tonnage and measurements, dan ketiga itu surat tanda pendaftaran kapal. Di sini ada dua contoh sertifikat. Pertama itu sertifikat lambung timbul. Dapat kita lihat di sini. Di sini juga menjelaskan tentang draft-draft kapal. Setiap kapal pasti memiliki draft seperti gambar yang ada ini, yang warna hitam ini, pada sisi lambung kiri dan kanan kapal. Kedua itu ada surat ukur kapal. Surat ukur kapal atau surat ukur internasional. Dari surat ukur ini dapat kita lihat dari sertifikatnya. Pertama itu ada nama kapal, tahun pendaftaran kapalnya juga, contohnya seperti Jakarta. Seperti dapat kita lihat contoh di sini, nama kapalnya adalah El Nusa Samudra 6. Tempat pendaftarannya di Jakarta pada tahun 2010. Di sini juga dapat kita lihat ukuran kapal. Biasanya dapat kita juga lihat itu di sertifikat partikular. Panjang kapal, lebar, dan ukuran dalam tersebut di tengah kapal hingga geladak. Oke, untuk penjelasan mengenai Biro Klasifikasi sampai di sini. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.